SEA Games 2025 Timnas U22 Indonesia belum main, pelatih Vietnam sudah panik. Timnas U22 Indonesia baru akan memulai perjuangannya di SEA Games 2025 pada 8 Desember mendatang. Tim asuhan Indra Syafri nantinya harus melawan Filipina. Duel ini rencananya digelar di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand. Sebagai informasi, Timnas U22 Indonesia tergabung di grup C SEA Games 2025 bersama Filipina dan Myanmar. Awalnya, grup ini dihuni 4 tim dan satunya adalah Singapura. Namun, Kamboja yang memutuskan untuk mengundurkan diri membuat Singapura harus terlempar ke grup A. Indra Syafri sendiri mengakui hal ini menguntungkan timnya. Pasalnya, skuad Garuda Muda memiliki waktu lebih lama untuk melakukan persiapan. Awalnya 3 pertandingan, tapi berubah menjadi 2 kali. Ini cukup positif bagi kami, termasuk perubahan jadwal laga pertama dari tanggal 5 ke 8. Perubahan ini memberi ruang persiapan lebih baik, kata Indra Syafri. Sementara itu, grup B yang dihuni oleh Malaysia, Vietnam dan Laos telah dimulai terlebih dahulu. Malaysia sementara memimpin puncak klasemen dengan raihan 3 poin. Vietnam menempati posisi kedua dengan poin sama tetapi kalah produktivitas gol. Laos dipastikan tersingkir karena menderita 2 kekalahan. Menariknya, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik turut menyaksikan langsung saat Malaysia menghajar Laos dengan skor 4-1, 6 Desember 2025. Dari tangkapan layar terlihat bahwa Kim Sang-sik terlihat sangat fokus dan sedikit panik. Ekspresi wajah tersebut lalu menjadi sorotan salah satu media Vietnam, Soha. Pelatih Timnas U22 Vietnam, Kim Sang-sik memperlihatkan ekspresi kecemasan saat menyaksikan Malaysia mengalahkan Laos di SEA Games 2025. Soha menilai ketegangan Kim Sang-sik disebabkan karena nasib Vietnam untuk lolos tak terlalu besar. Vietnam dipastikan lolos jika mampu mengalahkan Malaysia dalam laga terakhir. Jika itu gagal didapat, Vietnam harus berharap masuk dalam kategori peringkat kedua terbaik. Menyaksikan pertandingan antara U22 Malaysia dan U22 Laos di tribun, pelatih Kim Sang-sik tak kuasa menyembunyikan kecemasannya. Situasi yang harus dimenangkan sangat memengaruhi perhitungan pelatih Korea Selatan tersebut. Faktanya, di bawah arahan Kim, U22 Vietnam seringkali bermain lebih baik dalam posisi bertahan dan menyerang balik daripada harus aktif mengontrol bola dan menekan lapangan, tulis Soha. Lawan Timnas Indonesia, Filipina bawa pemain tua dari SEA Games 2021. Timnas Indonesia U23 akan menjalani laga pertama cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2025 dengan menghadapi Filipina yang membawa pemain-pemain tua. Filipina menggunakan jasa 2 alumni SEA Games 2021 pada Pesta Olahraga Asia Tenggara tahun ini. Pelatih Michael Martinez Alvarez memanggil kembali gelandang Sandro Reyes dan bek tengah Jaime Rosquillo. Kedua pemain tersebut punya pengalaman bermain dalam ajang SEA Games 4 tahun lalu di Vietnam. Rosquillo bahkan merasakan digulung Timnas Indonesia pada SEA Games 2021. 4 tahun lalu Indonesia menang 4-0 atas Filipina dalam laga fase grup. Saat Rosquillo tampil sebagai palang pintu, Reyes saat itu hanya duduk di bangku cadangan. Kemungkinan kali ini Reyes akan tampil sejak menit pertama membela Filipina, karena kini Reyes menjadi salah satu pemain senior. Kendati sudah tampil pada SEA Games 2021, Reyes dan Rosquillo masih berada dalam batas umur 22 tahun, seperti aturan SEA Games untuk cabang olahraga sepak bola. Reyes tercatat lahir pada 29 Maret 2003, sedangkan Rosquillo 10 Maret 2003. Sementara Timnas Indonesia U23 saat ini tidak lagi memiliki pemain yang berlaga di SEA Games 2021. Indra Syafri hanya memanggil 2 pemain alumni SEA Games 2023, yakni Ananda Raehan dan Muhammad Ferrari. Kubu Filipina selain memasukkan Reyes dan Rosquillo juga mendaftarkan 5 pemain yang ikut berlaga pada SEA Games 2 tahun lalu. Mereka adalah Noah Ledel, Santiago Rublicho, Gavin Muenz, John Lucero, dan Andres Aldeguer.
Jika Rosquillo pernah merasakan kekalahan dari Indonesia pada SEA Games 2021, maka Ledel, Rublico, Muens, dan Aldeguer juga mengalami hal yang sama pada SEA Games 2023 ketika tim Merah Putih menang 3-0.